Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita hari ini. Kita bakal ngebahas sebuah topik yang benar-benar krusial soal jenis dan operasional bank, yaitu konsolidasi perbankan. Nah, materi pengajaran untuk mata kuliah hukum perbankan ini udah disusun secara komprehensif oleh Ibu Syarifah Nurisiska, SH MKN. Siap? Yuk kita mulai perjalanan intelektual kita hari ini. Oke, agenda kita lumayan padat, tapi pastinya seru. Kita bakal mulai dari pengantar hukum perbankan, lanjut ke dinamika regulasi UU P2SK, lalu masuk ke mekanisme konsolidasi perbankan, ngebahas rejim konglomerasi keuangan, mitigasi risiko hukum, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka serta sedikit refleksi. Mari kita selami landasan teoritisnya dulu ya. Secara epistemologis, hukum perbankan itu nggak bisa dilepaskan dari fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi. Menurut para sarjana hukum, hubungan intermediasi ini pada dasarnya berakar kuat pada hukum perikatan yang ada di buku 3 KUH Perdata. Jadi bayangin, bank itu sebagai jembatan. Mereka ngehimpun dana dan nyalurinnya lagi lewat skema perjanjian yang mengikat secara hukum yang tujuannya tentu saja buat ningkatin taraf hidup rakyat banyak. Masuk ke bagian pertama. Pengantar dan dinamika regulasi UU P2SK, The Evolution of the Banking Legal Framework. Kalau kalian perhatiin, hukum perbankan kita ini dinamis banget loh. Evolusinya berawal dari pilar utamanya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Terus bergeser maju ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 untuk perbankan syariah, sampai akhirnya kita tiba di sebuah tonggak sejarah baru yang monumental di tahun 2023 kemarin, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, atau yang sering kita sebut UU P2SK. Ini semacam omnibus law-nya sektor keuangan kita. Evolusi hukum yang panjang tadi melahirkan apa yang dalam doktrin perbankan kita dikenal sebagai dual banking system atau sistem perbankan ganda. Di satu sisi, kita punya sistem perbankan konvensional yang operasionalnya itu berbasis instrumen bunga. Berdampingan dengan itu, hukum juga ngasih ruang yang benar-benar setara buat perbankan syariah, di mana operasionalnya berlandaskan prinsip bagi hasil, keadilan, dan transparansi. Keduanya hidup rukun dan harmonis di bawah payung hukum positif kita. Dan gambar ini ngasih lihat dengan sangat brilian kenapa regulasi kita harus berevolusi. Ekosistem digital dan kompleksitas aliran data bikin batas-batas negara makin kabur. Dan ini memaksa terjadinya konvergensi regulasi. Standar hukum yang lama udah nggak cukup tangguh lagi buat nahan arus ini. Inilah alasan mendasar kenapa UU P2SK itu mutlak harus hadir. Lanjut ke bagian 2, mekanisme konsolidasi perbankan, Defining Legal Corporate Actions. Sekarang yuk kita bedah anatomi dari konsolidasi ini berdasarkan POJK nomor 12 tahun 2020. Istilah pertama yang harus kalian pahami adalah penggabungan atau merger. Menurut pakar hukum korporasi, ini adalah perbuatan hukum di mana satu bank atau lebih menggabungkan diri ke bank lain yang udah ada. Konsekuensi hukumnya sangat tegas. Status badan hukum bank yang menggabungkan diri bakal lenyap demi hukum, sedangkan bank yang menerima penggabungan tetap eksis. Nah, hati-hati, konsep merger tadi sering banget disalahartikan dengan peleburan atau konsolidasi. Secara doktrin hukum, peleburan itu terjadi ketika dua bank atau lebih meleburkan diri untuk membentuk satu entitas bank yang benar-benar baru. Akibat hukumnya apa? Seluruh badan hukum bank lama itu mati seketika secara hukum dan digantikan oleh satu badan hukum yang fresh alias baru. Yang ketiga, ada pengambil alihan atau yang lebih populer disebut akuisisi. Beda banget nih sama dua aksi sebelumnya. Dalam pengambil alihan, eksistensi badan hukum bank aslinya nggak berakhir. Dia tetap hidup. Perbuatan hukum ini fokusnya cuma ke pengambil alihan saham yang mengakibatkan beralihnya status pengendalian atas bank tersebut ke tangan pihak atau entitas yang baru. Tentunya, aksi korporasi perbankan yang masif kayak gini nggak bisa dilakuin sembarangan. Prosesnya harus tunduk pada prosedur yang sangat ketat berlapis. Dimulai dari persetujuan RUPS, lalu mutlak harus dapat izin dari OJK, dituangkan secara otentik ke dalam akta notaris, dan terakhir wajib ditutup dengan pengumuman publik. Kenapa? Ya buat ngejamin kepastian hukum dan ngelindungin kepentingan nasabah dong. Ada satu legal caveat atau catatan hukum positif yang luar biasa menarik di sini. Kalau sampai terjadi konsolidasi lintas sistem, misalnya bank umum konvensional atau BPR bergabung dengan bank syariah, maka hukum kita secara tegas mewajibkan entitas hasil konsolidasi tersebut untuk jadi bank syariah. Nggak bisa ditawar. Ini adalah mandat undang-undang buat ngelindungin esensi kepatuhan syariah para nasabah. Masuk ke bagian 3. Rezim konglomerasi keuangan. Managing Systemic Risk in Group Ownership.
Coba kalian perhatiin angka yang ada di layar ini. 65,8%. Ini gila banget. Hampir 70% dari total aset jasa keuangan di Indonesia itu ternyata dikuasain oleh konglomerasi keuangan. Di satu sisi, skala sebesar ini ngebawa efisiensi bisnis. Tapi di sisi lain, ini adalah bom waktu berupa potensi resiko sistemik yang luar biasa masif kalau nggak diawasin dengan sangat ketat. Karena risikonya raksasa, hukum harus turun tangan ngasih batasan yang tegas. Lewat UU P2SK, konglomerasi keuangan sekarang secara formal didefinisikan sebagai lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup karena adanya keterkaitan kepemilikan atau pengendalian. Lewat definisi ini, OJK punya kacamata tembus pandang buat ngelewatin batas-batas entitas individual dan ngawasin keseluruhan grup bisnis secara utuh. Dan ini dia pergeseran paradigma yang benar-benar game changer. Dulu, pengawasan kita itu sifatnya horizontal, di mana cuma salah satu anak usaha aja yang ditunjuk jadi entitas utama buat ngurusin kepatuhan grup. Sekarang, nggak bisa lagi. UU P2SK mewajibkan yang namanya PIKK, atau Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. Pengawasan sekarang jadi vertikal. Pemegang saham harus bikin perusahaan induk khusus, jadi konsolidasi risikonya jauh lebih terukur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4, mitigasi risiko hukum. Safeguarding the financial system. Gimana caranya mencegah kegagalan sistemik saat proses konsolidasi yang rumit ini berjalan? Jaring pengamannya dibikin berlapis, mulai dari pengawasan terintegrasi OJK, ngelibatin PPATK buat cegah pencucian uang, sampai kewajiban uji tuntas hukum alias legal due diligence yang super ketat. Plus, perlindungan keamanan siber itu krusial banget buat ngejaga data nasabah saat penyatuan sistem IT bank berlangsung. Yang paling menarik dari slide ini adalah wewenang sapu jagatnya Otoritas Jasa Keuangan. OJK itu bukan sekedar wasit pasif loh di sini. Di bawah undang-undang, kalau ada bank yang lagi krisis modal dan ngebahayain kelangsungan usahanya, OJK punya otoritas absolut buat maksa atau memerintahkan bank tersebut ngelakuin peleburan. Semuanya demi nyelamatin stabilitas ekonomi negara kita. Terakhir, bagian 5. Daftar pustaka dan refleksi. Academic Sources and Final Thoughts. Semua yang kita bedah hari ini pastinya nggak asal teori ya. Sesi explainer akademik ini berdiri kokoh di atas fondasi hukum positif. Sumbernya langsung ditarik dari UU P2SK, KUH Perdata Buku 3 soal perikatan, dan tentunya berbagai regulasi krusial seperti POJK nomor 12 tahun 2020 yang ngatur spesifik tentang merger, akuisisi, dan konsolidasi bank. Sebagai pengingat buat teman-teman, materi pengajaran ini sengaja didesain sebagai media yang terbuka buat siapa aja. Khususnya buat rekan-rekan mahasiswa hukum dimanapun kalian berada, serta para pembelajar dan praktisi hukum online yang butuh referensi kredibel. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif yang berbobot buat kalian pikirin. Berdasarkan pemaparan tadi, gimana tepatnya kerangka hukum UU P2SK yang baru ini mampu menyeimbangkan antara ambisi bank buat ngejar efisiensi bisnis raksasa lewat konsolidasi dengan urgensi mutlak buat melindungi hak nasabah serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Coba deh diskusikan ini di kelas kalian atau share pandangan analisis kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini dan sampai jumpa di sesi explainer kita selanjutnya.